Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim di mana saja berada, dan kepada seluruh pengurus Ormas Formula, Forum Ulama dan aktivis Islam di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Yang hari ini kita masih membahas prinsip-prinsip daripada manajemen kehidupan manusia, yaitu dari tugas hidup, tujuan hidup, fungsi hidup, teman hidup, kemudian juga ada musuh hidup. Dan hari ini kita akan membahas yang tidak kalah hebat daripada manajemen kehidupan manusia adalah hari ini kita akan membahas senjata dan perisai kehidupan manusia. Jadi di dalam dunia ini Allah telah membekali senjata dan perisai untuk menahan daripada segala gempuran, daripada keadaan atau situasional, daripada pertempuran di dalam dunia. Karena dunia ini adalah pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Jadi Allah sudah siapkan senjata untuk melawan daripada musuh-musuh, baik itu dunia, nafsu, maupun setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia. Itu adalah yang kemarin kita membahas tentang musuh Islam dan bagaimana kita untuk melawan mereka semua. Tentu kita harus siap, harus punya persiapan senjata dan juga perisai untuk melawan daripada musuh daripada kehidupan kita, yaitu dunia, hawa nafsu, setan dari bangsa jin, dan setan dari bangsa manusia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan senjata tersebut adalah sebagaimana Allah berfirman, Fazkurni askurkum washkurni wala takfurun. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, fazkurni askurkum. Ingatlah kepada aku dan bersyukurlah kepada Allah. Fazkurni askurkum, maka Allah ingat kepadamu. Fazkurni askurkum washkurni wala takfurun, dan bersyukurlah, jangan mengingkari daripada nikmat yang Allah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini adalah senjata kita untuk melawan musuh kita tadi. Jadi kita mesti bersyukur. Senjata kita untuk melawan musuh kita mesti bersyukur apapun situasi kondisinya. Baik dalam keadaan anugerah, Allah berikan kekayaan yang berlimpah, kesehatan, rezeki, usaha yang maju, istri yang cantik, anak yang soleh dan solehah. Kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa istadzanukum la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Seandainya kita sebagai manusia bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan tambah senjata lagi. Allah akan tambah senjata untuk menghadapi segala macam anugerah atau musibah, kesulitan kehidupan di dunia. Allah akan tambah senjata kita. Dan senjata itu bermacam-macam. Ada pedang, ada panah, ada tembakan, ada lembing. Dan itu kampak, itu model-model senjata itu berguna pada situasi dan kondisi. Tidak setiap masalah kehidupan harus diselesaikan dengan senjata. Bisa dengan kampak, bisa dengan gergaji, bisa dengan obeng, bisa dengan
dengan tang. Dan itu adalah senjata perlengkapan kehidupan manusia untuk mengatasi daripada masalah kehidupan manusia. Jadi itulah persenjataan dari kaum muslimat, kita mesti bersyukur. Ya kan? Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan anugerah, itu suatu hal yang wajar, suatu hal yang wajar. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada Allah, keberkahan, naik gaji, naik pangkat, usahanya maju, hartanya berlimpah, kita bersyukur, sujud syukur, itu suatu hal yang umum, yang biasa. Tetapi ada senjata yang dimana kita bersyukur kepada Allah, kita gunakan dalam keadaan musibah. Dalam keadaan musibah kita gunakan dengan kita menggunakan senjata syukur. Kita tetap bersyukur kepada Allah. Walaupun posisi dalam keadaan terdesak, kita menggunakan senjata, yaitu dengan musibah. Kita bersyukur dengan musibah yang Allah berikan. Nah, disinilah berarti syukur kita kepada Allah sangat luar biasa, sangat hebat. Kita dapat menggunakan senjata kita dalam keadaan bertahan, dalam keadaan defensif, dalam keadaan musibah. Jadi bersyukur itu adalah apapun situasinya, mesti kita gunakan selalu bersyukur. Jadi kepada orang yang beriman kepada Allah, apapun situasionalnya, kita selalu dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah punya senjata syukur, insya Allah kita tidak akan pernah mengeluh, tidak pernah keluh kesah. Kita selalu dalam keadaan aman dan damai. Dan inilah senjata kehidupan kita, salah satunya yaitu bersyukur. Syukur itu adalah senjata kita dalam melawan kehidupan di muka bumi ini. Baik itu melawan setan dari bangsa manusia, iblis, melawan hawa nafsu, dan juga melawan kehidupan di dunia ini. Apapun situasi sional di dunia, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, faskurni askurkum washkuri wala takfurun. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Dan sementara untuk perisai, untuk penahan atau penghalang dari gempuran musuh kita, yaitu iblis, setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia, kemudian hawa nafsu dan dunia yang dengan segala macam tipu dayanya yang melalaikan, dan Allah memberikan perisai, tameng atau penahan daripada gempuran hawa nafsu. Nah, itulah yang namanya sabar. Jadi kaum muslim muslimat, innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu bersama dengan orang yang selalu bersabar, yang sanggup menahan dan mengendalikan keinginan, kebutuhan hidupnya, dan tidak terlalu memerlukan atau mementingkan sesuatu kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi kalau tidak terlalu penting, perlu, dan mendesak, dia bisa menahan daripada keinginannya, dari kemauannya, dari hawa nafsunya. Itulah kesabaran. Dan pada saat dia bisa menahan keinginannya, di sini Allah bersamanya. Subhanallah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang bersabar, dengan orang yang bersabar. Sabar ini adalah perisai untuk menahan gempuran daripada musuh-musuh kita. Setan dari bangsa jin, manusia, kemudian hawa nafsu, dan dunia dengan segala macam tipu dayanya. Dan perisai-perisai sabar ini bisa untuk menahan gempuran juga
daripada yang pertama. Sabar ini adalah untuk kita bisa mengikuti daripada keinginan Allah dan Rasulnya. Jadi kita menahan keinginan kita untuk menuruti, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Jadi kita taat mengikuti perintah Allah sampai akhir hayat kita, akhir hidup kita, kita harus menaati perintah Allah dan Rasulnya. Itulah sabar. Kita menuruti daripada keinginan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Engkau harus menahan keinginanmu untuk kita menuruti daripada keinginan Allah dan Rasulnya untuk taat beribadah kepada Allah. Itu satu kegunaan daripada perisai hidup kita yang namanya sabar. Tameng kehidupan kita untuk menahan daripada sabar, yaitu untuk kita hanya menuruti perintah Allah dan Rasulnya sampai kematian tiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fungsi daripada perisai, daripada tameng untuk kesabaran adalah, yang kedua adalah untuk menahan dari segala macam yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Jadi apa yang dilarang oleh Allah? Innamal khamru wal masiru wal amsabu rizqun min amali syaitan. Jadi kita menghindari daripada perbuatan setan, keinginan setan. Ya ayyuhallazina amanu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kamu jangan ikuti itu langkah-langkah setan. Kamu harus bertahan dari segala macam bisikan atau rayuan atau godaan untuk kita melakukan dosa, maksiat atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjudi, mabuk, berzina, korupsor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sudah ada dua. Itu sabar sebagai tameng atau perisai daripada kehidupan manusia untuk mengikuti perintah Allah. Yang kedua, untuk menahan segala sesuatu yang diinginkan oleh nafsu dan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Kemudian sabar juga sebagai tameng atau perisai kehidupan manusia untuk menahan dan menerima dari ketentuan ketetapan takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya kita mesti sabar. Subhanallah, mesti sabar. Jodoh, rezeki, kematian, anugerah, musibah, apapun situasi kondisinya, kodo dan kadarnya, rencana Allah yang sudah Allah wujudkan berupa takdirullah, ya kita harus bisa menahan dan menerima dengan penuh dengan kesabaran. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Yang keempat, tentu kita bisa menahan daripada kefakiran, kesengsaraan, daripada situasi dan kondisi ekonomi kita. Jadi kaum muslim muslimat, ibarat kita disuruh bertempur ke medan tempur untuk melawan itu musuh-musuh kita dalam kehidupan kita, dunia dengan segala macam tipu dayanya, kemudian dengan hawa nafsu,
Mereka yang selalu mengajak kita berbuat dosa. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan wa ma ubaru nafsi inna salar amatun bisu. Nafsu yang selalu mengajak kita berbuat dosa dan lalai. Dan kita bisa menahan dengan kesabaran. Takdir dan musibah kita masih bisa menerima. Jadi pada saat kita disuruh ke medan tempur, kita sudah mempersiapkan senjata kita berupa senjata yang bernama syukur. Seandainya kita bersyukur dengan senjata sekecil apapun senjata kita, walaupun hanya pisau, walaupun hanya silet, walaupun hanya tombak untuk melawan penjajah Belanda dan Jepang, kita bersyukur. Karena kita belum ada senjata yang lebih canggih, lebih hebat untuk melawan musuh kita. Tapi kita bersyukur dan kita tetap bersemangat untuk melawan musuh kita. Insya Allah, Allah akan tambah senjata kita. Allah akan perbarui senjata kita yang lebih dahsyat, yang lebih hebat. Subhanallah. Yang kedua, pada saat kita maju bertempur di medan pertempuran di dunia, Allah berikan senjata dan juga Allah berikan perisai untuk menahan serangan daripada musuh-musuh kita, yaitu kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi pada saat kaum muslimin muslimat, pada saat kita di medan tempur, kita berjuang di dunia ini, kita punya senjata syukur dan sabar, disitulah hati kita, jiwa kita untuk bertempur ke medan tempur melawan musuh-musuh kita penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan, kedamaian, penuh dengan keberanian. Jadi pada saat kita sudah punya senjata syukur dan sabar, disitulah jiwa kita menjadi tenang. Yang dimana Allah berfirman, ya nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Ya nafsul mutmainnah, irji rabbiki radiyatan mardiyah, fad'uni fi ibadi wadkhulil jannati. Subhanallah. Perasa sudah tenang, Allah masukkan ke dalam surga. Dan Allah ridho kepadanya. Subhanallah. Jadi orang yang masuk surga adalah dimana pada saat di dunia sudah tenang. Gak pernah galau, penuh dengan kedamaian. Baru bisa masuk surga. Kalau di dunia aja sudah gelisah, hidupnya kacau balau. Tidak punya senjata, tidak punya perisai untuk melawan musuh-musuh kita. Kocar kacir hidupnya. Tidak jelas hidupnya. Madesu, masa depannya suram. Tinggalnya di base camp kumis tebal, daerah kumuh, miskin dan terkebelakang. Ya susah, kita pasti berantakan. Allah dan Rasulnya menginginkan kita adalah orang Islam beriman yang kuat, yang gagah, yang punya senjata syukur dan juga punya perisai tameng, yaitu berupa perisai kesabaran. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan kita bisa menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan ya nafsul mutmainnah, dengan ketenangan. Dengan ketenangan jiwa dan kedamaian jiwa. Karena apa? Karena jiwa kita sudah dipenuhi dengan baju besi, dengan perisai dan senjata yang sangat ampuh, yang sangat kuat dalam melawan kehidupan di dunia ini yang sangat keras. Apabila kita tidak keras, tidak mempersiapkan senjata yang kuat, yang hebat, yaitu syukur dan sabar, insya Allah kita akan mati dan tumbang dan akan tidak berdaya sama sekali untuk melawan musuh kita yang namanya dunia dan hawa nafsu. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri.
Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.